Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Safi, Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Di sini saya Ahmad Darussaksena, CPNS, ATR BPN, golongan 2, angkatan 7. Di sini saya akan menyampaikan poin-poin tentang materi aneka. Yang pertama, akuntabilitas. Dalam banyak hal, kata akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas atau tanggung jawab. Namun pada dasarnya kedua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas adalah pertanggungjawaban yang harus dicapai. Aspek-aspek akuntabilitas mencakup beberapa hal, yaitu akuntabilitas adalah sebuah hubungan akuntabilitas berorientasi pada hasil. Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Akuntabilitas memerlukan konsekuensi, serta akuntabilitas memperbaiki kinerja. Akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi utama, yaitu untuk kontrol demokratis atau peran demokrasi. Kedua, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan atau peran konstitusional. Ketiga, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas atau peran belajar. Setiap organisasi memiliki mekanisme akuntabilitas tersendiri. Mekanisme ini dapat diartikan secara berbeda-beda dari setiap anggota organisasi hingga membentuk perilaku yang berbeda-beda. Contoh mekanisme akuntabilitas organisasi antara lain sistem penilaian kerja, sistem akuntansi, sistem akreditasi, dan sistem pengawasan atau CCTV, fingerprints, ataupun software untuk memonitor pegawai menggunakan komputer atau website yang dikunjungi. Akuntabilitas tidak akan mungkin terwujud apabila tidak ada akuntabilitas. Di Indonesia, alat akuntabilitas antara lain adalah perencanaan strategis atau strategic plans, kontrak kinerja, dan laporan kinerja. Dalam menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, yaitu kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab atau responsibilitas, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Langkah yang harus dilakukan dalam membuat framework akuntabilitas lingkungan kerja PNS yaitu 1. Tentukan tanggung jawab dan tujuan. 2. Rencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. 3. Lakukan implementasi dan monitoring kemajuan. 4. Berikan laporan secara lengkap. 5. Berikan evaluasi dan masukan perbaikan. Selanjutnya adalah nasionalisme. Nasionalisme sangat penting dimiliki oleh setiap pegawai ASN. Bahkan tidak sekedar wawasan saja, tapi kemampuan mengaktualisasikan nasionalisme dalam menjalankan fungsi dan tugasnya merupakan hal yang lebih penting. Diharapkan dengan nasionalisme yang kuat, maka setiap pegawai ASN memiliki orientasi berpikir mementingkan kepentingan publik, bangsa, dan negara. Pegawai ASN yang berpikir tidak lagi sektoral dengan mental bloknya, tetapi akan senantiasa mementingkan kepentingan yang lebih besar, yakni bangsa dan negara. Nasionalisme dalam arti sempit adalah suatu sikap yang meninggikan bangsanya sendiri, sekaligus tidak menghargai bangsa lain sebagaimana mestinya. Sikap seperti ini jelas mencerai-beraikan bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Keadaan seperti ini sering disebut Calvinisme. Sedangkan dalam arti luas, nasionalisme merupakan pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara, dan sekaligus menghormati bangsa lain. Peran-peran ASN. 1. Aparatur sipil negara sebagai pelaksana kebijakan publik. Salah satu fungsi ASN adalah sebagai pelaksana kebijakan publik. Secara teoritis, kebijakan publik dipahami sebagai apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Bertolak dari pengertian di atas, ASN sebagai bagian dari pemerintah atau sebagai aparat sipil negara memiliki kewajiban melaksanakan kebijakan publik
Dengan kata lain, ASN adalah aparat pelaksana atau eksekutor yang melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan kebijakan publik di berbagai bidang dan sektor pemerintahan. 2. ASN sebagai pelayan publik untuk menjaga agar pelayanan publik dan melaksanakan fungsi pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan secara kontinu dan relatif stabil. Perlu dibangun aparatur sipil negara yang profesional dan cukup independen dari struktur politik pemerintahan negara. Di samping itu, mendorong profesionalisme dan sifat melayani dari ASN yang berintegritas tinggi juga bertujuan untuk mengatasi sifat kecenderungan birokrasi yang dapat mengalami kemunduran dalam pelayanan publik yang disebut sebagai patologi birokrasi. ASN sebagai pemersatu bangsa dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 66 Ayat 1-2 terkait sumpah dan janji ketika dianggap menjadi PNS. Di sana dinyatakan bahwa PNS akan senantiasa setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah. PNS juga senantiasa menjunjung tinggi martabat PNS serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan diri sendiri, seorang dan golongan. Dengan sumpah tersebut, seorang PNS sudah terikat oleh sumpah dan janjinya untuk loyal, setia dan taat kepada pilar dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta kepada pemerintah yang sah. Selanjutnya adalah etika publik. Etika lebih dipahami sebagai refleksi atas baik atau buruk, benar atau salah yang harus dilakukan, atau sebagaimana melakukan yang baik atau benar. Sedangkan moral mengacu pada kewajiban untuk melakukan yang baik atau apa yang seharusnya dilakukan. Dalam kaitannya dengan pelayanan publik, etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Integritas publik menuntut pelayanan publik yang profesional membutuhkan tidak hanya kompetensi teknis dan leadership, namun juga kompetensi etika. Oleh karena itu, perlu dipahami etika dan kode etik pejabat publik. Tanpa memiliki kompetensi etika, pejabat cenderung menjadi tidak peka, tidak peduli, dan bahkan seringkali diskriminatif, terutama pada masyarakat kalangan bawah yang tidak beruntung. Etika publik merupakan refleksi kritis yang mengarahkan bagaimana nilai-nilai kejujuran, solidaritas, keadilan, kesetaraan, dan lain-lain dipraktikkan dalam wujud keprihatinan dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat. Adapun kode etik profesi dimasukkan untuk mengatur tingkah laku atau etika suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan dapat dipegang teguh oleh sekelompok profesional tertentu. Oleh karena itu, dengan diterapkannya kode etik aparatur sipil negara, perilaku pejabat publik harus berubah. Pertama, berubah dari penguasa menjadi pelayan. Kedua, berubah dari wewenang menjadi peranan. Ketiga, menyadari bahwa jabatan publik adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Selanjutnya adalah anti korupsi. Aparatur sipil negara harus mempunyai sifat anti korupsi. Korupsi adalah masalah kehidupan. Dampak dan bahayanya bisa berpengaruh secara jangka panjang dan merusak kehidupan. Sadar anti korupsi. Dengan anti korupsi, maka aparatur sipil negara akan menyadari: 1. Menyadari dampak perilaku dan tindak pidana korupsi bagi dirinya, keluarga, masyarakat, bangsa, dan kehidupan. 2. Membuat semakin jauh dari korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio, yang artinya kerusakan, kebobrokan, dan kebusukan. Selaras dengan kata asalnya, korupsi sering dikatakan sebagai kejahatan luar biasa. Salah satu alasannya adalah karena dampaknya yang luar biasa menyebabkan kerusakan baik dalam ruang lingkup pribadi, keluarga, masyarakat, dan kehidupan yang lebih luas.
Kerusakan tersebut tidak hanya terjadi dalam kurun waktu yang pendek, namun dapat berdampak secara jangka panjang. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Safe, Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.